Halo guys, jumpa kembali dengan Sandria TV di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video-video dari Sandria TV. Terima kasih, kalian memang luar biasa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, video kita kali ini kita akan berbagi informasi tentang bidang otomotif mobil. Ya, materi kita kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kalau misalnya kita jalan kecepatan tertentu kita injek rem, nah terus steeringnya itu terasa bergetar. Nah, kira-kira karena apanya ya? Oke, mari kita ulas. Pada beberapa kasus yang terjadi kalau misalkan kita ngerem kecepatan contohnya 60 km per jam, atau kalau misalnya kita berkendara dengan kecepatan yang lebih tinggi 80 atau 90, lalu kita ngerem. Nah, barengan dengan kita menginjak pedal rem, terasa ada getaran atau vibrasi di setir. Nah, kira-kira kenapa? Nah, contoh kasus adalah yang sudah pernah terjadi itu dari ini contohnya untuk mobil yang sudah menggunakan rem cakram ya, yang di bagian roda depan kiri kanannya. Jadi jika permukaan cakram atau disc brake depan kiri kanan itu tidak rata, dia bisa berpotensi menimbulkan getaran di steering pada saat kita melakukan pengereman. Nah, bagaimana proses itu bisa terjadi? Oke, kita akan mulai membahasnya lebih lanjut. Cakram atau rem di roda depan kiri kanan, dia terhubung langsung dengan knuckle roda. Knuckle roda itu terhubung dengan T-rod atau istilah lainnya T-rod, dan dia juga terhubung langsung dengan long T-rod. Long T-rod ini dia akan berhubungan langsung juga dengan steering gear. Steering gear dia berhubungan langsung dengan intermediate substeer, ke steering column, lalu ke steer. Jika ada vibrasi getar dari cakram karena permukaan yang tidak rata, lebih tepatnya begini, kalau misalkan kita melakukan pengereman dengan kondisi cakram depan yang tidak rata, itu akan menimbulkan getaran. Nah, getaran ini akan disalurkan dari cakram ke knuckle roda, ke T-rod, ke long T-rod, intermediate substeer, lalu ke steering. Kurang lebih prosesnya seperti itu, sehingga steering kita terasa bergetar. Oke. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Apakah solusinya? Solusi di sini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbaikan tanpa melakukan penggantian. Yang kedua adalah pastinya dengan melakukan penggantian spare part. Oke, kita akan ulas dari yang pertama. Perbaikan di sini adalah dengan meratakan permukaan cakram yang tidak rata tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dibubut atau diseleb atau dipapas, ada beberapa istilah untuk itu. Nah, tetapi yang perlu sekali untuk dicermati, kita perlu tahu dulu ukuran cakram tersebut. Kita akan bandingkan juga dengan data yang standar. Contohnya begini, untuk ketebalan minimal cakram yang diperbolehkan misalnya adalah 26 mili. Lalu cakram yang kita ukur saat itu ketebalannya misalnya 28 mili. Nah, jika estimasi bubut tadi menghabiskan permukaan 1-2 mili, dan nanti setelah dibubut itu menghasilkan ketebalan 26 mili atau lebih sedikit, itu masih diperbolehkan. Itu bisa dilakukan. Jadi permukaan sudah rata kembali, cakramnya sudah bagus, dilakukan pemasangan, dan jangan lupa cek untuk kampas remnya
Kalau misalnya masih bagus, bisa diratakan saja terus dipasang kembali. Kalau misalnya sudah jelek, sudah ropos, sudah rapuh, sudah tipis mungkin, nah sebaiknya juga diganti sekalian ya, biar tidak bolak-balik melakukan kunjungan ke bengkel untuk satu kendala yang sama. Oke, itu solusi yang pertama, dan itu harus benar-benar cermat sekali, harus teliti sekali berapa ukuran cakram yang akan dibubut dan berapa setelah dibubut. Itu penting sekali karena cakram tidak boleh melebihi ukuran minimal yang diperbolehkan. Oke. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan penggantian. Nah, penggantian di sini dalam artian kita akan mengganti cakram depan kiri kanan dengan yang baru. Oke, jika cara pertama adalah diperbaiki dengan cara dibubut, yang kedua perbaikan dilakukan dengan cara penggantian spare part. Nah, bedanya apa? Yang pasti adalah satu, untuk besarnya biaya yang perlu dikeluarkan. Kalau misalnya kita melakukan perbaikan, besarnya tidaklah terlalu banyak besarnya biaya, tapi kalau kita melakukan penggantian cakram dengan yang baru, pastinya biaya akan lebih tinggi. Nah, tapi di sini kualitas yang kiranya bisa bertahan jangka panjang pastinya akan lebih baik kalau kita mengganti dengan cakram yang baru. Jadi selayaknya kalau misalkan ada dana yang cukup atau dana yang lebih, sebaiknya diganti dengan yang baru sekalian karena ketahanannya lebih lama, pemakaiannya lebih lama, dan tetap aman, safety jangka panjang. Dibubut dengan cara yang pertama, perbaikan yang pertama itu juga nanti perlu dipantau ke depannya juga. Jadi kalau misalnya sudah pernah dibubut satu kali, ukurannya sudah hampir mendekati limit minimal, sebaiknya nanti kalau misalnya sudah ada dana ya diganti saja. Itu untuk beberapa saran yang kita rekomendasikan agar tetap berkendara dengan aman dan nyaman. Jadi safety itu nomor satu, kenyamanan juga layak kita dapatkan dalam berkendara. Oke. Jadi sementara itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa tonton terus Sandria TV untuk mendapatkan materi-materi otomotif selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa kalau misalnya mau tanya-tanya tentang otomotif, bisa saya bantu untuk jawab jika saya bisa. Oke, jangan lupa tulis pertanyaan kalian, pertanyaan teman-teman semua, atau mungkin masukan dari teman-teman semua. Ada versi yang lain dari penjelasan saya, ada masukan yang lain, silakan ulas di kolom komentar ya. Semuanya terbuka kok. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu adalah gratis ya. Oke, sekian dulu informasi dari kita, Sandria TV. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan bye bye. Thank you guys.